Halo Halo. teman-teman, ketemu lagi. Jadi sekali lagi selamat datang dalam Alkitab, satu PA bareng untuk kita bisa membahas pasal-pasal yang terkenal di dalam Alkitab. Dan nanti ada Kak Dian dan juga Via yang akan menemani kita pastinya untuk membahas pasal ini. Oke, kalau sudah bisa semuanya silakan Via bisa perkenalan singkat dulu, setelah itu nanti dilanjutkan Kak Dian. Oke, silakan. Oke, shalom, selamat malam teman-teman semuanya, Ibu, Kak Roma, dan semuanya yang hadir dalam acara AYUPA ini. Perkenalkan, nama saya Via Marpaung. Saat ini saya pelayanan di Sekolah Kristen IPK Palembang. Terima kasih. Oke, Kak Dian silakan. Ya, salam, selamat malam semuanya. Kak Yulia, Kak Roma, ini ada Kak Tepi. Selamat malam juga, udah gabung. Ya, nama saya Dian Wijaya. Saya pelayanan di Gereja Mawar Saron Surabaya di Departemen Edukasi. Seperti itu. Iya. Well, thank you so much untuk perkenalannya. Iya, dan kita tadi juga belum perkenalan, saya Roma. Saya Yulia. Iya, kita yang akan memandu sebagai host dalam acara Alkitab malam hari ini. Oke teman-teman, kita akan segera mulai. Dan sekali lagi kita ada di Alkitab. Dan malam hari ini kita akan membahas Mazmur 51. Nanti spesifik kita bahas ayat 16 sampai 19. Tapi kita akan baca ayatnya mulai dari ayat 1 ya, supaya kita paham. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang korban persembahan yang Allah sukai. Bagaimana seperti apa korban persembahan yang Allah sukai, itu yang akan kita kulik bersama-sama. Untuk itu kita akan mulai. Ibu Yulia bisa membuka dalam doa. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini karena kami boleh duduk bersama untuk membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu dan belajar firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Kak Dian dan juga Kak Pia. Kiranya Tuhan tolong supaya kami semuanya bisa bersama-sama belajar dan biarlah firman-Mu itu sungguh terbuka bagi mata rohani kami sehingga kami boleh mendapatkan berkat darinya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap peserta yang ikut ambil bagian, yang ikut menyaksikan dan juga ikut berpartisipasi. Tuhan kiranya tolong supaya melalui pertanyaan, melalui tanggapan dan melalui komentar kami semuanya, kiranya semua boleh mendapatkan berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita akan masuk dalam penggalian Mazmur 51 malam hari ini, kita akan lihat sedikit apa itu overview dari kitab Mazmur dan juga nanti khususnya pasal 51. Jadi, kalau kita lihat Mazmur 51 ini sangat berkaitan khusus dengan korban bakaran gitu ya. Jadi, ini tradisi korban bakaran ini bukan ujuk-ujuk langsung ada gitu, tapi memang dalam tradisi perjanjian lama itu sudah sering dan juga dilakukan sebagai apa ya, salah satu tradisi yang mereka lakukan ketika mereka harus mempersembahkan korban bakaran sebagai satu persembahan yang umum dalam berbagai kesempatan, khususnya untuk penghapusan dosa atau mungkin untuk korban sembelihan yang mereka berikan di hadapan para imam, yang dipersembahkan pada para imam nanti akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, selain sebagai korban untuk penghapusan dosa, juga merupakan satu ucapan syukur. Karena seharusnya mereka adalah bangsa yang binasa, tetapi Allah sudah menyelamatkan mereka sehingga mereka boleh menjadi bangsa yang merdeka. Dan saat itu kalau saudara melihat dari Mazmur 51, Raja Daud itu ikut ambil bagian sebagai pemimpin bagi bangsa yang sudah dibebaskan ini, sehingga mereka melakukan korban bakaran juga untuk sebagai ucapan syukur. Iya, jadi tujuan dari apa ya, persembahan korban bakaran ini ada banyak gitu ya, termasuk juga untuk tadi ucapan syukur, penghapusan dosa, bahkan mungkin untuk dalam permintaan, dan bentuknya juga yang dipersembahkan kepada Tuhan saat itu adalah dalam bentuk binatang pastinya ya. Baik itu domba, baik itu kambing, dan darahnya itu nanti yang akan dipercikkan dan dibakar di atas mezbah, dan itulah yang akan dinikmati katanya baunya oleh Allah gitu. Dan disitulah Allah akan melihat korban persembahan yang diperhadapkan kepadanya. Ya. Oke, nah, dan kalau kita melihat konteks Mazmur 51, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini Mazmur sebenarnya Mazmur yang cukup sedih ya. Ada beberapa orang yang bilang Mazmur menyedihkan ini ya, karena
berbicara tentang seorang raja yang luar biasa itu tadi, Raja Daud. Ibu Yulia sudah bilang di mana dia juga meratapi dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Jadi ini sekaligus juga mazmur ratapan atau mazmur permohonan supaya Tuhan juga mengampuni apa yang sudah Daud lakukan gitu terhadap Betsheba dan juga Uria. Ya, ini merupakan satu mazmur yang sangat luar biasa karena pengakuan Daud akan kesalahan yang sudah, bukan hanya kesalahan, tapi dosa yang sudah dia lakukan. Dan melalui Nabi Nathan, Daud ditegur, dan Daud menyadari kesalahannya. Dan karena kesalahan yang, karena dosa yang dia lakukan ini, kemudian dia meratap di hadapan Tuhan. Dan inilah mazmur yang dia tulis sebagai ratapan dia akan dosa yang dia lakukan. Iya, nah pengakuan ini yang coba kita akan baca, tapi nggak kita lihat, nggak kita kulik satu persatu nanti ayatnya ya, Bapak Ibu teman-teman. Nah, oleh sebab itu Kak Dian mungkin dan Via nanti bisa baca ya ayatnya. Nanti Kak Dian bisa baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke 10, terus nanti Via ayat 11 sampai ayat 21. Ya, itu. Ya, bisa mulai dari Kak Dian dulu. Oke, Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai yang ke-21. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku nantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau saya jalat, telah berdosa, dan melakukan yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesesatan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Ayat 11 sampai ayat 21, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Oke. Ya, kita sudah lihat 21 ayat dari Mazmur 51 dan sekarang kita akan menggalinya. Fokusnya di ayat 16 sampai ayat yang ke-19, tapi tetap melihat konteks dari 2 Samuel ya. Nah, teman-teman, kita akan mulai langkah per langkah dari metode SABDA. Ini metode yang akan kita pakai dalam kita menggali firman Tuhan. Dari simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi. Kita akan coba masuk ke langkah yang pertama dulu ya. Dari langkah simak, mengapa Daud meminta kepada Allah untuk dilepaskan dari hutang darah? Kalau kita lihat latar belakangnya dari 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 13 ayat 39. Ya, ini kisah ketika Daud jatuh dalam dosa karena dia menghampiri Betsheba yang sudah bersuami dan suaminya ditempatkan di tempat yang sangat berbahaya untuk berperang dan akhirnya mati.
Dan akhirnya Daud mengambil Bathsheba sebagai istrinya. Iya, silakan. Mungkin bisa dari Via dulu ya. Nah, seperti yang Ibu Yulia bilang gitu ya, kenapa Daud bilang lepaskanlah aku dari hutang darah ini? Karena memang Daud berdosa, dia sadar dia berdosa. Ya, dia menyukai Bersheba dengan cara itu kan perzinahan, itu dosanya yang pertama. Yang kedua, karena itu dia juga membunuh Uria secara tidak langsung dengan cara dia diadakan waktu dalam peperangan, Uria disuruh paling terdepan dan tempat yang berbahaya sehingga tujuannya Uria itu bisa mati dan Daud bisa merebut istrinya Bersheba. Itu sih hutang darahnya. Iya, betul. Dia membunuh tanpa membunuh ya. Ya, sangat licik sekali. Ya, Oke, ya kita coba ke Kak Dian ya. Apa yang akan Daud lakukan jika Allah melepaskannya dari hutang darah? Kalau dilihat dari ayat 16 sampai ayat 17 ada dua hal di sini. Silakan Kak Dian. Ya, jadi kalau kita melihat di sana, jadi di sini Daud adalah seorang penyembah dan hal itu adalah ungkapan daripada hatinya. Nah, pada saat dia merasakan bahwa Daud ini melepaskan dia dari hutang darah, maka di sana dikatakan di ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa Daud akan menyanyikan pujian kepada Allah, di mana yaitu kebenaran dan keadilan Allah itu masih ada di pihak Daud. Nah, oleh karena itu melalui puji-pujiannya dia di sini rindu untuk menyampaikan jalan-jalan Tuhan. Jadi kepada setiap pelanggar dia merasa hutangnya itu terlalu besar, tapi Allah begitu adil, begitu mengampuni dia dan tetap menyayangi dia. Kepada orang-orang yang pelanggar itu asal mereka berbalik kepada Allah dengan sepenuh hati. Nah, jadi di sini dia seolah-olah mau menyaksikan kebaikan Tuhan, hingga dia berjanji untuk memproklamasikan melalui pujiannya kepada Allah bahwa kebesaran dan keadilan Tuhan itu lebih besar daripada dosa yang telah Daud lakukan kepada Allah. Nah, dan itu yang membuat dia sangat bersuka cita. Kira-kira gitu. Iya. Jadi ada dua hal ya Pak dari ayat Kak Dian, dari ayat 16 dan 17, bahwa Daud akan, kalau dilepaskan dari hutang darah, dia akan bersorak-sorai memberitakan keadilannya, dan ayat 17 dia akan memberitakan puji-pujian kepada Allah. Iya. Ya, jadi ini satu komitmen ya untuk menjadi saksi yang hidup gitu ya dari perjalanan Daud, yaitu menyatakan keadilan dan kebesaran Allah melalui mulutnya itu ya, ungkapan hatinya juga betapa besarnya kasih Allah kepada semua orang kalau dilihat di sini. Nah, apa nih maksud Daud ketika berkata bahwa mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran tidak membuat Allah berkenan dan menyukainya? Bisa dilihat mungkin di ayat 18, atau teman-teman di rumah juga bisa sangat untuk mengomentari atau ikut menimpali juga di kolom komentar ya. Ya, silakan Pia mungkin. Maksudnya mungkin simpel ya, karena dia masih punya hutang darah, masih punya dosa itu gitu ya. Itu nggak berkenan sama Allah gitu, sekalipun dia melakukan korban bakaran gitu sih, korban sembelihan. Jadi bukankah di perjanjian lama tradisi PL itu kan erat sama korban bakaran itu, tapi kenapa di sini seakan-akan Allah tidak menyukainya korban bakaran? Karena dosa yang dibuat sama Daud ini adalah dosa yang disengaja gitu ya. Kalau di dalam perjanjian lama kan korban bakaran dan korban sembelihan untuk dosa itu kan dosa yang tidak disengaja gitu ya. Jadi dosa yang tidak disengaja kalau menurut kitab Imamat gitu ya. Jadi Daud ini kan dengan sengaja dia membunuh gitu ya. Jadi dia punya hutang ini sehingga korban bakaran dan korban sembelihan itu pun belum bisa nih gitu. Nggak sepenuhnya bisa nih menghapuskan dosanya ini gitu. Iya, saya kira Daud adalah seorang yang sangat peka hatinya. Dia tahu sekalipun dia memberikan korban sembelihan atau korban bakaran, tetapi jika hatinya tidak kepada pengakuan dosa yang sesungguhnya atau mengharapkan kasih setia Tuhan yang akan mengampuni dia, maka sekalipun korban itu diberikan, kalau Allah tidak memberikan belas kasihannya kepada Daud, maka itu pun tidak akan menghapus apapun gitu ya. Jadi
Allah tidak menyukainya jika hatinya tidak bertaut kepada Tuhan, hatinya tidak berpaling kepada Tuhan, maka apapun yang dia lakukan, dia tahu Tuhan tidak akan berkenan. Iya, jadi ada yang lebih penting daripada sekedar korban Tradisi. ritual keagamaan yang saat itu udah mereka memang sangat lakukan gitu setiap hari, tetapi Daud melihat ada yang lebih penting di atas korban itu tadi, yaitu persembahan bukan secara fisik, bawa kambing domba gitu untuk menghapus dosa, tapi bagaimana hati ya. Dan ini sebenarnya dilihat di ayat yang berikutnya sebenarnya. Tapi sebaliknya korban sembelihan seperti apa yang Allah sukai menurut Daud kalau dilihat di ayat yang 19 ini. Gimana Kak Dian? Ya, menarik ya. Jadi itu tadi seperti yang disampaikan Kak Yulia. Jadi hatinya Daud itu sangat peka. Jadi di sini di ayat 19 itu berkata bahwasanya korban sembelihan itu hati yang hancur. Nah, hati yang hancur di sini lebih disukai, yaitu di sini adalah satu kondisi yang sangat menyesal gitu kan, sangat menyesal, dia sadar akan dosa dan juga sudah membunuh, bahkan sampai mengatakan bahwa dia berhutang darah. Itu Daud merasakan bahwa hatinya betul-betul hancur dan dia sadar dia ingin kembali, dia ingin bertobat, dia menyesal dan sangat menyesal ya. Oleh karena itu bedanya penyesalan sama pertobatan itu, ya pertobatan diawali dari penyesalan, tapi di situ ada satu langkah pasti. Jadi tidak hanya hati yang menyesal, tapi sungguh-sungguh tahu bahwa ini tuh melukai hati Allah. Nah, di sana. Oleh karena itu urusannya jadi kembali, hatinya sangat hancur. Karena sebenarnya saat Daud merasa berdosa itu yang disakiti itu ya hatinya Allah, gitu sih. Seperti itu. Jadi hati yang betul-betul hancur. Ya, hati yang bertobat lebih penting daripada melakukan ritual atau upacara yang sudah mereka lakukan untuk penghapusan dosa. Ada banyak orang mungkin bisa memberikan korban bakaran, tetapi hatinya tetap tidak memberikan pertobatan, dan Daud tahu itu. Maka ketika dia memohon kepada Allah, maka dia tahu bahwa hatinya lah yang Tuhan inginkan untuk bertobat sungguh-sungguh. Maka yang lain itu baru akan diterima oleh Tuhan. Kalau hatinya tidak berubah, maka korban sembelihan apapun tidak akan memberikan perubahan di dalam hidupnya dan Allah tidak berkenan. Ya. Iya, jadi sekali lagi ya ada kesadaran, ada penyesalan gitu ya yang terjadi ketika Daud menerima yaitu tadi teguran dari Nabi Nathan, hatinya yang benar hancur lebur gitu karena telah mendukakan hati Allah kayak gitu. Dan di sini dia secara rohani juga dia mengadu kepada Tuhan bahwa iya, hatinya benar-benar menyesal terhadap apa yang dilakukan kepada Allah. Nah, teman-teman di rumah juga gimana? Silakan memberikan komentar atau jawaban yang lain atau bahkan pertanyaan. Oke, nah kita coba, sudah melihat ya jadi ayat per ayat dari ayat 16 sampai ayat 19 ini, tapi coba kita penyelidikan lebih dalam, kita menganalisa untuk teksnya dari Mazmur 51 ini. Kalau kita lihat di sini di ayat 16 dikatakan Allah keselamatanku. Nah, mengapa Daud menyebut Allah sebagai Allah keselamatanku dan apa artinya? Mungkin Pia dulu, Pia bisa ke Pia lagi. Oke, karena memang jelas ya bahwa hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa gitu ya. Sama halnya dengan Daud gitu ya. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan Daud dari dosanya gitu. Tidak ada jalan lain selain oleh karena belas kasihan Allah kayak gitu ya. Dalam 2 Samuel, kalau lihat konteks ke belakang 2 Samuel 12 itu, Daud juga ingat teguran Nathan sama dia gitu ya. Bahwa segala sesuatu udah Allah berikan nih untuk Daud, kekayaan, tahta, berkat udah Tuhan Allah berikan nih untuk Daud gitu. Bahkan dia juga diurapi jadi raja, melepaskan dia dari tangan Saul dan segala macamnya sudah diberikan berkat-berkat yang lain. Jadi ini Daud ingat gitu bagaimana Allah begitu mengasihi dia dan dia ingat bahwa Allah itu penuh dengan kasih gitu. Jadi terhadap dosa-dosanya ini hanya Allah juga yang bisa menyelesaikannya atau membereskan dosanya ini. Hanya belas kasihan Allah. Jadi jelas tidak ada keselamatan di luar Allah. Hanya dalam Allah ada keselamatan. Gitu.
Ya, amin. Juga di ayat sebelumnya ya, ketika Daud berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan lain-lain, kemudian dia juga berkata, bersih dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadi dia tahu bahwa Tuhanlah yang akan menghukum dia. Karena dosa yang sudah dia lakukan. Dosa itu memang kalau kita melihat hanya dengan kasat mata itu kepada Uria dan kepada Batsheba, tetapi lebih di atas itu Daud tahu Allah lah tempat dia seharusnya mengadu dan meminta pengampunan karena Allah lah yang menghukum. Uria tidak akan menghukum, Batsheba tidak akan menghukum, tetapi Allah lah yang menghukum. Dan dia akan melihat Allah bukan sebagai penghukum karena dia tahu Allah mengasihi dia, maka dia memohon Allah untuk keselamatan dia. Iya, jadi ada banyak hal sih sebenarnya di dalam konteks Allah keselamatan ya. Tadi Pia udah jelaskan berdasarkan pengalaman-pengalaman spiritual Daud bersama Allah maupun dalam pertolongan Allah ketika Daud diurapi sampai kepada janji pengampunan dan pemulihan, atau mungkin tetap ada konsekuensi dari apa yang dilakukan karena pada akhirnya dia juga mendapatkan konsekuensi dari apa yang dilakukan, tapi tetap ya Allah adil, tapi juga dia tetap mengasihi Daud gitu, dan hanya Allah yang dapat memberikan pemulihan dan keselamatan untuk dosa-dosa yang dilakukan Daud kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat juga latar belakangnya ketika Daud memasmurkan pasal 51 ini, mengapa Daud teringat pada tradisi mempersembahkan korban? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nih, Kak Dian. Ya. Jadi Daud adalah satu raja yang taat. Jadi di sana dia ingat kembali bahwasanya mempersembahkan korban yaitu suatu integrasi dari sistem keagamaan Israel, di mana saat orang itu berdosa, maka dia mengupayakan untuk mendekatkan diri kembali dengan mempersembahkan korban bakaran. Nah, tapi merasa dia sebagai seorang raja, dia merasa itu nggak cukup. Nah, dia merasa itu nggak cukup, jadi yang terpenting adalah hatinya itu tadi, yang dekat, tidak hanya dekat menurut dia karena sudah selesai, karena mempersembahkan korban bakaran gitu, tapi dia merasa bahwa ini nggak cukup. Nah, seperti itu. Jadi Daud merasa bahwa yang diinginkan Allah itu yaitu pertobatan sesungguhnya yang sejati dari Daud. Nah, kira-kira gitu sih. Ya, sebenarnya dengan mudah ya, Daud bisa menyuruh imam-imam di situ untuk memberikan korban bakaran untuk menghapus dosanya. Tetapi betul, Daud tahu itu tidak cukup. Kalau imam pun mempersembahkan korban bakaran, bahkan untuk dia, para imam memberikan korban bakaran tidak cukup untuk dosanya. Begitu besar, begitu menjijikkan di hadapan Allah, sehingga dia tahu korban bakaran tidak akan cukup. Walaupun dia tahu itu sebagai tradisi, seharusnya itu sudah bisa menghapus dosanya, tapi dia tahu hatinya kemungkinan tidak akan bertobat kalau hanya dengan memberikan korban bakaran. Iya, jadi ini satu tradisi memang yang pada zaman hukum Musa juga sudah ditetapkan ya, di mana mereka di imam itu jelas sekali tentang korban-korban yang diberikan kepada Allah untuk pengampunan dosa dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ada satu refleksi yang dilakukan oleh Daud ketika dia melihat bagaimana ke belakang dosa-dosanya itu tadi, dan sekali lagi ketika dia mempersembahkan korban yang terbaik yang bukan itu fisik atau bakaran, ya itu memastikan lagi bahwa dia benar-benar murni di hadapan Allah dan mengakui bahkan bertobat atas dosa-dosanya. Ya, dan apa maksudnya nih? Jiwa, sebenarnya tadi udah sempat dibahas juga sih di bagian awal, tapi mungkin lebih detail lagi. Analisa tentang jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk. Ini mungkin bisa dijelaskan oleh Pia nih, melalui penyelidikannya. Oke, sebenarnya tadi sudah di-spill ya. Ini sebenarnya menunjukkan penyesalan Daud yang dalam gitu ya. Penyesalan Daud yang dalam, seperti yang udah kita bilang tadi, dosanya ini tidak cukup diselesaikan dengan korban bakaran atau korban sembelihan saja kayak gitu ya. Jadi tapi di sini dia itu, jiwa yang hancur itu menunjukkan bahwa ada sebuah kesadaran dari Daud sendiri gitu. Dia sadar akan keberdosaannya itu.
gitu. Dan juga hati yang patah dan remuk itu menunjukkan sebuah rasa penyesalan, keterbukaan gitu. Jadi dia bukan hanya menyesal tapi ada kayak keterbukaan dan datang kepada Tuhan untuk mengakuinya. Gitu sih. Ya, kemungkinan besar Daud sungguh-sungguh saat itu kehilangan sukacita yang besar ketika dia sadar akan dosanya ya. Dan kehilangan sukacita itu sangat membuat dia galau luar biasa, dan kata-kata yang dia pakai sungguh sangat sangat menyentuh ya, gitu ya. Karena hati yang hancur, saudara bisa bayangkan hati yang hancur itu seperti apa. Bahkan hati yang patah dan remuk udah nggak bisa dikembalikan lagi karena sudah remuk. Hanya Tuhan yang mampu mengembalikan hatinya yang sudah galau, yang sudah sangat sedih. Karena di ayat yang ke-14 dikatakan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Jadi Daud kehilangan sukacitanya dan kehilangan hati yang bergembira gitu, karena melihat dosanya yang begitu kotor. Iya, jadi ini sebenarnya juga seperti apa ya, istilahnya kayak ungkapan, ungkapan hati yang hancur, jiwa yang hancur, hati yang patah. Ini mungkin juga di kalangan anak muda mungkin relate dengan kata-kata ini ya. Biasanya hati yang patah itu dia kayak kondisi ketika diputusin oleh pacarnya atau mungkin tidak dapat jajan dari orang tua gitu-gitu ya. Dan kondisi itu membuat seseorang akhirnya sangat-sangat hancur gitu ya, sangat-sangat apa ya istilahnya jiwanya merasa ya terhancur terbelur-belur ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan gitu ya, atau terjadi sesuatu yang membuat jiwanya terbelah-belah gitu. Nah, dan kondisi itulah yang dialami oleh seorang raja yang luar biasa hebat ini. Dia juga ternyata manusia, dan ketika dia mengungkapkan isi hatinya, hati yang hancur itu secara rendah hati gitu ya, bukan dengan sombong aku bertobat, tapi secara rendah hati aku pun manusia yang tidak luput dari dosa, dan hatiku sangat-sangat hancur ketika Allah akhirnya melihat bagaimana dia sangat berdosa gitu. Jadi satu ungkapan yang mungkin bagi teman-teman dan saya karena ini ungkapan yang sering dipakai oleh banyak anak muda juga. Oke. Nah, kita mau coba lanjut lagi ya, belum ada tanggapan juga dari teman-teman lain. Gimana nih? Mungkin karena terlalu menikmati ya kalian malam hari ini. Ayo teman-teman memberikan komentar atau memberikan jawaban juga. Sementara kita memberikan pertanyaan kepada guest, kepada tamu, teman-teman juga boleh ikut menjawab. Tidak harus hanya mendengarkan saja ya, tapi bisa ikut menjawab di kolom komentar. Silakan. Iya. Ya, gimana perasaan saudara ketika saudara melihat Daud ini, dan Daud mengungkapkan hatinya yang hancur? Menurut kalian kesannya gimana nih? Silakan kirimkan di komentar ya. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Iya, bagian belajar ya, kita akan coba lihat lagi mengapa korban sembelihan hati yang hancur dan hati yang patah dan remuk justru itu yang diterima oleh Tuhan. Ya, silakan Kak Dian. Nah ya, kalau saya melihat di sini dalam hati yang hancur dan remuk, di situ kalau kita sendiri bisa merasakan ya, apalagi Allah yang tahu kedalaman hati. Kalau orang yang sudah menunjukkan hati yang hancur dan jiwa yang remuk, itu kelihatan bahwa dia sangat tulus, bahwa dia sadar bahwa dia telah berdosa. Jadi dia dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan, hingga dia mohon pengampunan karena kesalahan yang dia lakukan itu adalah kesalahan kepada Allah. Dan dengan rendah hati dia mendekati Allah untuk senantiasa bahwa sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan dia mestinya sudah layak untuk dihukum, tanpa kemurahan Tuhan di situ. Hingga di sini hati yang hancur juga langkah berikutnya itu terlihat ada satu pertobatan sejati. Di sana ada satu komitmen untuk berubah, untuk memperbaiki dari apa yang dia lakukan salah di hadapan Allah. Nah, itu dia dengan hati yang hancur itu terlihat ada satu komitmen untuk berubah, untuk benar-benar minta ampun ya kesalahannya dia, seperti itu. Ya, biasanya korban sembelihan itu berupa binatang
binatang yang dipersembahkan itu harus tanpa cacat, tanpa celah. Tetapi justru ini kebalikannya, bukan hati yang utuh, bukan hati yang masih bagus gitu ya, tetapi justru kebalikannya, hati yang hancur, hati yang remuk, yang sudah tidak ada bentuknya, mungkin yang cacat gitu ya, tetapi justru itu yang diterima Tuhan. Luar biasa, karena Tuhan tahu kondisi manusia yang sesungguhnya, dan tidak ada yang bisa dibanggakan dari manusia. Justru kerendahan hatilah yang Tuhan inginkan ketika manusia datang kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan sangat menghargai setiap kejujuran kita ketika kita datang ke hadapan Tuhan ya. Ketika kita sedang mengalami satu mungkin kesalahan dan kita datang kepada Tuhan dalam kejujuran tanpa kepura-puraan. Ketika kita mengaku dengan tulus, ini satu pertobatan yang diterima Tuhan. Gitu. Jangan merasa kalau ketika kita melakukan dosa, kita nyaman dengan apa yang kita lakukan tanpa bertobat di hadapan Tuhan. Gitu. Tapi segeralah akui, jujur di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan juga melihat setiap hati kita gitu yang tulus, ikhlas di hadapannya ketika kita meminta itu. Ya, ini ada komentar dari Gottes Willy. Karena orang yang hatinya hancur biasanya akan benar-benar pasrah. Pasrah di sini adalah pasrah yang berserah kepada Tuhan. Pasrah karena tahu Tuhan adalah Maha Pengasih, sehingga ketika datang pada Tuhan, dia tidak takut ditolak oleh Tuhan, tapi justru karena dia melihat Tuhan yang penuh belas kasihan itu pasti akan mau menolong dia. Ya, thank you. Ayo teman-teman yang lain, silakan memberikan komentarnya. Oke, nah kita coba lihat lagi ya di bagian diskusi di sini. Apakah tradisi mempersembahkan korban dalam perjanjian lama itu masih berlaku dalam perjanjian baru? Kalau iya mengapa? Kalau belum mengapa? Atau kalau enggak mengapa? Silakan Pia. Ya, menurut saya tidak berlaku lagi gitu ya. Alasannya karena jelas Yesus sudah menggantikannya gitu ya. Karena dia sudah mati di kayu salib, dialah korban yang sejati, anak domba Allah yang sudah dikorbankan untuk dosa manusia. Sudah digenapi oleh Yesus Kristus itu sendiri korban itu. Itu sih. Iya. Kisah-kisah yang ada di dalam perjanjian lama atau aturan memberikan korban di dalam perjanjian lama merupakan simbol akan datangnya Kristus yang nanti akan menjadi korban yang sejati bagi dosa-dosa manusia. Korban sembelihan itu harus dilakukan setiap kali manusia berbuat dosa. Dan setiap tahun imam pasti akan melakukan itu bagi seluruh umatnya. Tetapi nanti ketika Kristus datang, Kristus akan memberikan persembahan sekali dan untuk selama-lamanya bagi pengampunan dosa untuk manusia. Amin. Ya, jadi di PB jelas sekali dan sekarang pun kita sudah ada di zaman ini dan dalam zaman anugerah ini Kristus sendiri sudah menggenapinya bagi kita. Sehingga kita tidak mempersembahkan lagi secara fisik itu tadi ya kambing domba, tetapi yaitu hati kita gitu yang kita persembahkan karena Kristus juga sudah menggenapi dari korban yang sempurna yang tidak tanpa cacat apapun dan 100% murni gitu ya. Nah, apakah yang menjadi dasar pertobatan dalam PB? Kalau begitu, masih berkaitan nih dengan yang sebelumnya. Silakan Kak Dian ya. Ya. Jadi dasar pertobatannya cukup jelas. Di sana tiap kali ada kesalahan, tentu ada korban yang penghapus dosa dan korban yang sempurna yaitu Yesus. Hingga kita tidak perlu lagi untuk mempersembahkan korban setiap kali kita mau masuk bait Allah, karena korban yang sempurna itu sudah diberikan Allah sempurna dalam Yesus dan itu sekali untuk selamanya. Jadi yang kita perlu lakukan yaitu di sini adalah iman kepada Yesus dan pengakuannya atas karya keselamatan yaitu yang telah menebus kita ya, hingga membuat kita semua dosa-dosa kita sudah terhapuskan di hadapan Allah. Dan yang lebih penting lagi yaitu di dalam kita mengingat lagi di 1 Yohanes 1 ayat 9, di sana dikatakan bahwa setiap orang yang berdosa yaitu mengaku dosa kepada Allah, maka dia adalah setia dan adil. Dan Yohanes 3:16 lah yang membuat kita yang sungguh berdosa ini bisa memperoleh pengampunan. Nah, disitulah kita semakin hari akan semakin disempurnakan di dalam hidup kita. Seperti itu. Iya.
Ya, dasar pertobatan di dalam perjanjian baru adalah Kristus yang sudah mati bagi kita ya. Dan karena Kristus sudah bangkit dan naik ke surga, maka Roh Kudus yang sekarang tinggal di dalam hati kita yang memberikan rasa, bukan hanya rasa ya, tetapi Roh Kuduslah yang memberikan kebenaran sehingga kita menyadari akan dosa-dosa kita. Ya, Allah Tritunggal lah yang terus menolong kita untuk bukan hanya menyadari dosa kita, tapi juga mengalami pertobatan yang sesungguhnya karena Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Iya, jadi hidup kita pun harus kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus. Kalau Paulus bilang di Roma ya, sebagai persembahan yang berkenan, karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Ketika kita juga mengakui keberadaan Yesus Kristus, mengakui Allah kita, dan kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Dan teman-teman, ya ini sudah bagian terakhir nih. Oke, nah sebelum kita masuk di dalam aplikasi, dari teman-teman sendiri yang di rumah, apakah ada pertanyaan atau mungkin tanggapan sehubungan dengan apa yang sudah kita gali pada malam hari ini? Di sini ada satu pertanyaan sih, apa mungkin bisa dijawab oleh Via atau Kak Dian dari Gangsta Incorporation. Kalau korban Kristus satu kali berlaku untuk selamanya, mengapa kita masih harus mengaku dan bertobat ketika kita berdosa? Bukankah otomatis Kristus beri pengampunan karena efek satu kali selamanya tadi? Oh, good question. Ya, apakah pertobatan dengan ya ini jadi masuk ke arah sana sih. Tapi Kak Dian atau Via mungkin bisa menjawab. Saya sih simple ya, pertobatan itu kan setiap hari gitu. Waktu pertama kali kita datang sama Kristus, mengakui, waktu percaya sama Yesus, memang kita sudah diselamatkan. Tapi setiap hari kan kita mengerjakan keselamatan itu ya kan. Jadi setiap hari kita harus terus mengejar kekudusan gitu. Pastinya juga sadar diri gitu dan terus setiap hari minta pengampunan sama Tuhan, karena kan kita masih manusia berdosa statusnya kayak gitu sih. Nah, tapi pertobatan itu intinya setiap hari gitu. Pertanyaannya, bukankah Kristus sudah melakukan korban itu satu kali untuk selama-lamanya? Kenapa kita masih harus mengaku dosa terus setiap hari? Pak Dian, Kak Dian, silakan mencoba. Iya. Kalau saya pribadi sih, ya persembahan Kristus itu sempurna untuk setiap dosa kita. Nah, tapi pada dasarnya memang kita ini masih hidup di dunia ya, masih ada miniatur dosa, dan kita masih hidup di dalam tubuh daging kita. Nah, oleh karena itu, ya seperti di Roma di 1 Yohanes ayat 9 tadi dikatakan bahwa setiap kita masih bisa melakukan kesalahan. Nah, kesalahan disinilah yang itu sebagai bentuk daripada kita ingin hidup kita itu sempurna seperti Kristus. Nah, jadi di sini adalah ungkapan pertobatan karena kita ingin hidup kita menjadi sempurna seperti Kristus. Bukankah itu yang dikehendaki Bapa ya? Jadi hidup kita itu bisa berkenan kepada Dia, dan patronnya jelas di situ adalah Kristus. Nah, jadi karena setiap hari kita masih hidup di dunia, tentu banyak kesalahan dan kealpaan sebagai manusia yang tentu belum sempurna. Nah, di sini kita di awal kita menerima Yesus, maka di situ keselamatan sudah ada, itu sudah kita terima. Nah, tapi ya itu tadi sudah tapi belum sempurna gitu kan. Nah, oleh karena itu di sinilah maka kita tiap hari juga perlu mengaku dosa dan kesalahan kita agar kita semakin disempurnakan hingga saat Kristus datang yang kedua kali. Nah, itu kita sudah siap menjadi mempelainya. Kira-kira seperti itu sih. Iya, korban Kristus satu kali selama-lamanya itu telah mengubah status kita dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang suci atau tidak berdosa. Jadi mengubah status kita. Tetapi karena kehidupan kita tadi seperti Kak Dian bilang, kita masih ada di dunia. Tadi Pia juga bilang ya, kita masih berdosa, masih melakukan dosa. Itu dosa yang kita lakukan masih perlu dibersihkan, bukan untuk status kita, tetapi keadaan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, karena itu ketika kita melakukan dosa, sekalipun kita sudah
secure, kita sudah dijamin keselamatan kita oleh Kristus, tetapi dosa kita itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan menjadi tidak baik. Roh Kudus menjadi berduka karena dosa-dosa kita. Karena itu Kristus mengharapkan kita terus setiap hari mau membersihkan dosa kita supaya hubungan kita dengan Tuhan selalu baik dan selalu bisa diperbarui dari hari ke hari. Dan itu mengubah keadaan, bukan mengubah status, tetapi mengubah keadaan. Kalau kita terus-menerus berdosa, nah itu menjadi pertanyaan yang besar bagi kita, apakah Kristus sudah betul-betul mati bagi kita yang berdosa ini, atau kita sebenarnya belum mengalami pertobatan yang sesungguhnya, pertobatan sejati yang Kristus sudah janjikan bagi kita, ya. Jadi kalau kita sudah mengalami Kristus, sudah mengakui Kristus sebagai Tuhan, kita nggak akan main-main dengan dosa. Kita nggak akan berkubang terus di lumpur dosa, karena kita sekarang status kita sudah menjadi anak Allah gitu, dan otomatis harusnya gaya hidup kita juga akan mengarah kepada arahnya Allah kayak gitu. Tapi kalau itu tadi ya, sekali lagi, kalau terus hanya di kubang dosa, jatuh lagi tanpa bangkit, nah itu harus segera gitu ya, segera untuk kembali kepada Allah. Nah, ini bagian terakhir nih teman-teman sekalian, ini sebagai gongnya, tindakan praktis yang akan kita lakukan. Pernahkah teman-teman mempersembahkan hati yang hancur dan hati yang patah dan remuk? Bagaimana Allah memulihkan hati teman-teman? Ya mungkin dari Pia dulu, nanti sekaligus juga aplikasinya ya sekalian. Pasti pernah gitu ya, nggak mungkin nggak, apalagi tadi sudah di-spill sama Kak Roma, ini relate sama kehidupan anak muda kayak gitu ya. Anak muda yang masih cenderung suka, ya namanya masih hidup di dunia begitu ya, cenderung suka hidup sesuka hatinya kayak gitu ya. Istilahnya kalau saya pribadi ngerasa sering, bisa dikatakan sering, bisa juga jarang, kalau sampai hati yang hancur banget datang di hadapan Tuhan tuh ya pernah lah dirasakan beberapa kali, ya mungkin jarang tapi sering juga gitu ya. Caranya cuma datang sama Tuhan gitu ya, caranya datang sama Tuhan. Karena kalau kita nggak selesaikan sama Tuhan, nggak ada damai sejahtera seperti yang Daud bilang tadi. Rasanya galau gitu berhari-hari. Kita nggak mendapatkan sukacita, nggak ada damai sejahtera dalam hati kita melakukan apapun gitu. Pelayanan itu seakan-akan kayak berjalan begitu aja, kosong. Karena ada hal yang nggak beres gitu, hubungan kita sama Tuhan gitu. Karena dosa kita gitu. Jadi caranya datang sama Tuhan, selesaikan sama Tuhan. Bangun, ya satu lagi, harus selalu bangun hubungan intim sama Tuhan. Kayak gitu. Karena hanya dari situ kita mendapatkan damai sejahtera itu, sukacita itu, dan bisa kita rasakan setiap hari gitu. Nah, bangun hubungan sama Tuhan, dan ingat selalu pengorbanan Tuhan untuk diri kita yang manusia yang berdosa ini gitu. Tanpa Tuhan apa sih kita gitu ya. Tanpa karya penebusan Tuhan di kayu salib itu, apa sih hidup kita ini gitu ya. Jadi harus selalu ingat, karena kita bisa mengingat bagaimana kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan kasih. Jadi kita hidup nggak sesuka hati kita lagi gitu. Kita hidup menurut jalannya Tuhan, kita hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki tiap-tiap hari gitu. Dan belajar terus merendahkan diri. Seperti di dalam firman Tuhan bilang di dalam Yohanes, udah di-spill tadi sama Pak, sama Mas ini ya, dia bilang 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. 2 sifat Allah yang sangat terus kita rasakan, kasih dan adil gitu ya. Sekalipun kita berdosa, sering melakukan dosa, Dia memang mengasihi kita, tapi Dia juga adil menghukum dosa. Itulah menyadarkan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni dosa kita. Untuk teman-teman mungkin di rumah, mungkin ngerasa lah aku ini mungkin dosaku udah nggak bisa diampuni Tuhan, udah besar banget gitu. Sejatinya enggak gitu. Tuhan selalu membuka tangannya lebar-lebar, Dia membuka hatinya lebar-lebar untuk kita datang sama Tuhan, terbuka, menyesali dosa kita, dan Dia setia dan mengampuni dosa kita. Itu aja. Terima kasih. Amin. Iya. Yang suka berdosa bukan hanya anak muda kayaknya. Juga, Iya. Silakan Kak Dian.
Ya, kalau saya pribadi, apakah pernah mengalami hati yang hancur gitu? Ya, saya rasa bahwa ikut Tuhan itu sesuatu yang berat ya, apalagi orang Kristen. Jadi, bahwasanya yang Tuhan rindukan dalam hidup kita adalah sempurna. Maka tadi seperti yang disampaikan Kak Roma, bahwa ya hidup kita itu seperti ibadah, mempersembahkan apa yang baik, berkenan, hingga yang sempurna. Nah, itu yang membuat apa ya, dalam perjalanan hidup seringkali kita ini udah diampuni Tuhan, tapi kadang-kala orang yang buat salah sama kita itu masih kita agak-agak sulit mengampuni gitu ya. Banyak juga yang bagaimana kita harus berbuat yang benar dan itu yang sempurna. Nah, itu di sini kita diingatkan kembali bahwasanya kita ini miliknya Tuhan, kita ini anak Allah. Jadi seberapapun yang kita lakukan, nah kita harus benar-benar yakin bahwasanya hidup kita ini semakin hari semakin menuju ke arah Kristus sebagai satu kesempurnaan ya di sana. Dan ini saya rasa bahwa tentu saja Roh Kudus yang mengingatkan. Pada saat itu kita sudah diingatkan, maka jalan yang terbaik yaitu bukan kita denial, tapi kita malah kembali kepada Tuhan gitu ya. Nah, kalau bahasanya Paulus kan pada saat kita merasa berdosa, maka kasih karunia Allah lebih besar. Maka berarti kita berbuat banyak dosa dong. Nah, kan harusnya nggak seperti itu juga. Tapi di sini Roh Kudus mengingatkan bahwa status yang tadi Bu Yulia sampaikan, bahwa kita ini adalah umat Allah, kita umat pilihan, dan itu yang membuat kita harus semakin menjaga bahwa baju yang sudah Tuhan kasih bersih. Nah, itu kalau Roh Kudus ingatkan ada beberapa kesalahan, ya kita kembali kepada Allah. Nah, maka Tuhan Yesus dan juga Rohnya yang kudus akan membantu kita untuk senantiasa kita bisa menjadi sempurna seperti Dia. Gitu. Ya, terima kasih Pak Kak Dian dan juga Pia. Ada satu hal lagi yang mungkin saya ingin tambahkan sedikit ya. Ketika kita menerima Yesus pertama kali dalam hidup kita, itu merupakan pertobatan sekali dan selama-lamanya. Kita tidak perlu bertobat berkali-kali untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Satu kali selama-lamanya Tuhan sudah memeteraikan kita, Dia sudah membeli kita dengan darahnya, dengan harga yang sangat mahal, dengan kematiannya di atas kayu salib. Tetapi untuk hidup suci setelah kita menerima Kristus sebagai juru selamat, sebagai anak-anak Allah, kita tiap hari harus melakukan pertobatan. Dan pertobatan itu bukan pertobatan sekali dan selama-lamanya, tetapi pertobatan berkali-kali. Jadi pertobatan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat satu kali dan selama-lamanya. Tetapi pertobatan dari dosa yang kita lakukan setiap hari itu setiap hari kita lakukan supaya hubungan kita dengan Tuhan selalu terbuka, selalu baik. Kalau kita melakukan dosa dan kita tidak meminta ampun dari Tuhan, maka hidup kita akan menjadi kehilangan sukacita, kita tidak akan memiliki kesehatian dengan Tuhan, dan kita akan selalu merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita mempersembahkan hidup kita, kita boleh diampuni dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari, maka Allah akan memulihkan lagi hubungan kita dan selalu akan memberikan sukacita yang baru untuk kita memulai lagi dengan hal yang baru. Tidak mengingat lagi dosa-dosa yang lama, tetapi terus maju ke depan dan melihat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh terus bertumbuh di dalam Dia. Itu ya. Amin. Ya, ini ada satu pertanyaan sih, Bu. Mungkin ini sekaligus juga menutup ya sebelum kita menutup hari ini. Masih dari Kak Gangsta. Kalau kita datang pada saat kondisi jiwa yang tidak hancur dan hati yang tidak patah, membuat korban kita tidak spesial ketika remuk dan patah. Iya, kalau di sini kita melihat konteksnya ya. Tadi konteksnya tentang hati dan jiwa Daud yang hancur karena dosa-dosa yang diperbuat kepada Bathsheba dan juga Uria. Dan dalam kondisi hatinya itu dia datang kepada Tuhan gitu. Nah, kalau dalam kondisi hati kita nggak hancur, hati kita baik-baik aja, itu yang dikenankan Tuhan ya gitu. Yaitu di mana hati kita bisa mengalami kedamaian setiap hari, hati yang berbahagia dan tidak mendukakan hati Tuhan atau tidak bermain-main di dalam dosa, ya itu spesial karena ya itu yang Tuhan mau gitu ya. Tapi dalam konteks ini kita sedang belajar tentang kondisi
Daud saat itu, dan mungkin kehidupan teman-teman juga yang mengikuti malam hari ini. Ya, saya kira bagi orang yang sudah percaya pada Tuhan, dosa sekecil apapun itu membuat hati kita hancur. Ya. Kalau kita merasa hati kita selalu baik-baik saja dan tidak hancur, Cek. wow, mungkin perlu dicek sekali lagi gitu ya. Karena pada dasarnya dosa sekecil apapun di hadapan Tuhan adalah jelek, adalah remuk dan adalah patah. Ya, tetapi kalau itu merupakan satu rencana Tuhan, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita dosa sekecil apapun Tuhan akan perlihatkan kepada kita sehingga kita mau kembali pada Tuhan dan bergantung kepada Dia dan minta pengampunan dari Tuhan. Itu ya. Oke, ya. Terima kasih Kak Gamsta yang sudah bertanya, sekaligus juga bisa meramaikan malam hari ini. Dan juga kepada Via dan juga kepada Kak Dian juga yang sudah menggali. Dan pastinya teman-teman semua yang di rumah yang sudah mengikuti, karena kita juga sekali lagi diingatkan ini satu pasal yang mungkin sudah kita tahu bersama karena cerita ini sangat dari sekolah minggu mungkin kita sudah pelajari, tapi sekali lagi diingatkan bagaimana ketika kita ketika kita melakukan dosa, cepat-cepat datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati, dalam kejujuran, sehingga Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita. Dan jangan itu istilahnya, jangan sombong, jangan aku merasa aku baik-baik aja ya, aku santai tenang-tenang aja nggak melakukan apa-apa gitu. Terus selalu untuk cek kondisi hati kita, apakah kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan atau tidak, karena yang di kepala kita yang belum tertuang ke mulut aja pun itu kalau nggak berkenan itu dosa gitu ya. Jadi setiap hari untuk terus menerus mengecek hati kita dan kondisi kita di hadapan Tuhan. Amin. Mungkin Ibu beliau memberikan kesimpulan ke kita semua. Ya, terima kasih untuk Via dan juga Kak Dian. Banyak hal yang kita sudah pelajari pada malam hari ini. Saya sangat bersyukur karena Kak Dian dan juga Via menyadari bahwa Tuhanlah tempat kita boleh mengadu untuk semua dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kita tahu di hadapan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kelihatan dosa kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita seakan-akan baik-baik saja ya. Tetapi semakin kita dekat sama Tuhan, seperti kita mendekat kepada mikroskop. Yang kecil pun akan kelihatan besar gitu ya. Karena dosa sekecil apapun di hadapan Tuhan adalah kejijikan di hadapan Tuhan. Karena itu, saya bersyukur Kak Via dan juga Kak Dian selalu tahu kemana akan pergi ketika dosa itu kita lakukan, dan kita akan selalu melihat Allah sebagai Allah yang adil dan Allah yang penuh kasih, sehingga di dalam kedatangan kita dalam keadaan apapun juga kita tahu Tuhan pasti akan menerima kita. Ya, thank you untuk penggalian kalian berdua. Kiranya boleh menjadi berkat bagi teman-teman yang nanti akan menonton rekaman dari PA malam hari ini. Ya. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi. Kiranya juga bisa menjadi berkat semua penggalian kita satu pasal, khususnya ayat 16 sampai ayat 19 dari Mazmur 51. Oke, kita akan tutup dalam doa serangkaian Alkitab hari ini. Mohon Kak Dian bisa menutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat malam hari ini. Engkau sudah pertemukan kami Tuhan melalui media yang ada. Terima kasih buat Kak Yulia, Kak Roma, dan Kak Tia, dan juga kami semua yang sudah berpartisipasi dalam diskusi pendalaman Alkitab ini. Kiranya Tuhan kami semakin mengerti dan kami semakin memahami atas semua pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kami. Kiranya Tuhan kami semakin ingat bahwa hidup kami berharga di matamu dan kami spesial di matamu Tuhan. Ingatkan kami selalu ya Roh Kudus agar nanti hidup kami tetap kudus dan juga tidak bercacat celah di hadapanmu. Hingga saat Engkau datang kedua kali kami siap untuk menyambut Engkau, dan pada saat orang melihat kami Tuhan, mereka boleh melihat bahwa Yesus Kristus yang hidup di dalam kami, dan biarlah kami semakin kecil dan Engkau semakin besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Amin. Terima kasih. thank you. Sampai ketemu lagi. Salam AYUPA. Dan pastikan teman-teman minggu depan juga kembali hadir di jam yang sama 19.30 sampai selesai. Dan karena minggu depan sudah masuk Juli, kita temanya pemuritan. Jadi kita akan menggali dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 tentang karakteristik seorang murid.
nanti teman-teman bisa gali dan ikut bersama-sama kita untuk belajar Alkitab minggu depan gitu ya. Dan teman-teman kalau ingin menjadi guest seperti Via atau seperti Kadian, silakan kontak kita, DM kita, atau nomor kontak kita juga sudah ada, nanti bisa menggali dan ikut live bersama dengan kita. Jangan takut, karena kita yang kita gak balik bahas adalah firman Tuhan.